طيب المبحث السادس مبحث ke-6 من نواقض الوضوء. الشك في الوضوء، الشك، الريب، التردد في الوضوء. طيب اختلف الفقهاء في الوضوء عند الشك إلى قولين. اختلف الفقهاء في الوضوء عند الشك إلى قولين. الأول قال المالكية في المشهور من المذهب. Ini berarti kalau ada fil masyhur ada pendapat lain yang ghair masyhur. Tapi yang masyhur di kalangan Malikiyah ya, yaitu man tayaqqana at-taharata aw dhannaha thumma syakka fil hadath fa alayhi al-wudu wa in tayaqqana al-hadatha wa syakka fi at-taharati fa alayhi al-wudu li'anna adh-dhimmata 'amiratun fala tabra'u illa biyaqinin. انظرنا هذا قول المالكية في الشك في الوضوء. يعني رجل يشك هل أنا متوضئ أم أنا محدث، هل أنا متوضئ أم أنا محدث، هكذا. Jadi saya sudah wudu atau saya berhadas. Dia ragu. Dia ragu. Man tayaqqana at-taharata aw dhannaha, man tayaqqana at-taharata aw dhannaha. هو متيقن على أنه على طهارة، أنه متوضئ، أو ظن أنه متوضئ، وكما عرفنا أن الظن تحت اليقين ثم الظن ثم الشك تحته. طيب من تيقن هو على يقين أنه متوضئ أو ظن أنه متوضئ، dia yakin dia sudah berwudu atau dia mengira kalau dia sudah berwudu. Thumma syakka fil hadath. Nah, dia ragu-ragu. Saya hal ana muhdits, hal ahdathtu, saya batal tidak wudunya, saya berhadas atau tidak. Itu dia ragu. Tadinya kan yakin atau tadinya sudah dzan kalau saya sudah wudu. Kemudian setelah itu ragu. Saya batal tidak ya? Saya berhadas tidak ya? Faqala al-Malikiyah fa'alaihi al-wudu, maka dia harus wudu, gitu ya. Man tayaqqana at-taharata aw dhannaha thumma syakka fil hadathi fa'alaihi al-wudu. Jadi menurut Malikiyah syak ini, syak di syak, dia sudah yakin, dia misalkan sudah berwudu nih, dia kan yakin oh saya sudah berwudu, saya sudah suci. Sejam kemudian tadi saya batal tidak ya? Nah gitu. Jadi bukan setelah wudu langsung ragu, bukan. Maksudnya misalkan wudu, setengah jam kemudian kan wudu selesai, yakin dia saya sudah suci, saya sudah berwudu. Setengah jam kemudian ragu, tadi saya kentut tidak ya? Batal tidak ya? Nah itu ragunya itu. Apakah dia harus wudu lagi, batal wudunya atau tidak harus? Nah menurut Al-Malikiyah ya, masyhur, ini pendapat masyhur di kalangan Malikiyah, alaihil wudu, harus wudu. Gitu ya. Wa in tayaqqana al-hadath, kalau dia yakin dia berhadas, wa syakka fi at-taharati fa alaihi wudu. Ini jelas. Kalau wa in tayaqqana al-hadath wa syakka fi at-taharati fa alaihi wudu. Ini menggunakan kaidah fiqih apa? Yang mana? Al-yaqin la yazulu bisyak. Wa in tayaqqana al-hadath huwa ala yaqin ala annahu muhdits. Dia yakin bahwa dia itu berhadas, misalkan dia keluar kamar mandi ya, habis pipis atau habis BAB kan gitu. Kemudian setengah jam kemudian dia ragu, saya tadi wudu nggak ya, kan gitu. Saya tadi wudu tidak ya? Nah, yang yakinnya kan hadas, wudunya ini yang ragu. Nah, kalau yang yakinnya yang hadas, wudunya yang ragu, alaihil wudu. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Gitu ya. Nah, ini yang pertama, kalau dia yakin dia berwudu, kemudian setelah itu setengah jam kemudian atau 10 menit kemudian dia ragu, tadi batal tidak ya? Nah, itu harus wudu menurut Malikiyah. Nah, tapi kalau dia yakinnya dia berhadas, kemudian dia ragu dia sudah wudu atau belum, itu juga harus berwudu. Limadza? Li'anna dhimmata 'amiratun fala tabra'u illa biyaqin. Kenapa? Karena zimmah itu apa artinya zimmah ya? Ada yang tahu artinya zimmah? Begini, dakhala waktu salati zuhur. Masuk waktu salat zuhur.
gitu ya. Wa anti lam tusalli adh-dhuhr hina dhak fadhimmatuki mashghulah. Amma idza sallaiti adh-dhuhra fadhimmatuki bari'ah. Apa itu dhimmah? Tanggungan salah. Ya, jadi kayak masih punya tanggungan gitu, belum bebas tanggungannya. Masih ada beban yang dipikul, gitu loh. Jadi, lianna dhimmata 'amiratun, karena orang itu pada dasarnya punya tanggungan. Nah, tanggungan. Nah, dan fala tabra'u illa biyakin, dan tanggungan ini tidak hilang kecuali dengan yakin. Kalau saya yakin saya suci, berarti sudah hilang tanggungannya. Gitu. Nah, gitu ya. Lianna dhimmata 'amiratun au masyghulatun. Jadi seseorang itu sebetulnya apa namanya menanggung beban dan tanggungan beban itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin, dengan rasa yakin itu. Baik. Nah, jadi begini, orang kan wudhu itu kan tanggungan beban ya yang harus dikerjakan sebelum orang salat kan gitu, itu tanggungannya. Nah, kalau dia ragu-ragu dia wudhu atau belum, berarti tidak bisa menghilangkan beban itu, maka harus wudhu. Yakin saya sudah berwudhu, sudah, dia tidak ada tanggungan lagi untuk begitu ya. Karena zimmata amiratun fala tabau illa biyaqin. Ya, amirah ay mashghulah, sibuk terbebani gitu ya. Tabra terbebas gitu. Bari'ah terbebas. Baik. Nah, itu qaulu al-Malikiyah. Fil masyhur, ini pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Baik. Wa qala al-jumhur, ini jumhurul fuqaha ghairil Malikiyah. Ghairi al-Malikiyah, ghairul Malikiyah. Selain Malikiyah berarti di sini ada Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, jumhur ghair al-Malikiyah. Wa huwa al-aula. Karena ini pendapat yang lebih utama. Baik. La yantaqidu al-wudu'u bisyakki. La yantaqidu al-wudu'u bisyakki. لا ينتقض الوضوء بالشك مثلا توضأنا ثم بعد قليل نشك في هل أننا نحدث أم لم نحدث. Nah, kita sudah wudhu, yakin tuh kan, sudah wudhu. Kemudian setelah itu 10 menit kemudian ragu, tadi saya batal tidak ya? Nah, fala yantaqidul wudhu, maka wudhunya tidak batal gitu. Faman tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadath. Nah, siapa yang yakin ya, ala annahu ala taharatin thumma syakka ba'da dzalika fi hal annahu muhdits am laisa muhditsan, gitu ya. Dia yakin, pertama dia sudah yakin kalau dia itu suci. Dan setelah beberapa saat muncul keraguan, tadi saya batal tidak ya? Kan gitu. Batal tidak, kentut tidak, gitu. Au tayaqqana al-hadath wa syakka fi at-taharah, atau dia yakin dia berhadas tapi dia ragu. Dia misalkan keluar setelah BAB, kemudian 10 menit kemudian adzan, dia ragu, tadi saya wudhu tidak ya? Nah gitu. Jadi dia yakin dia itu tadi berhadas, kemudian dia ragu, dia wudhu atau belum. Bana alal yaqin. Maka yang diambil adalah al-yaqin, sesuai dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqin la yazulu bisyakki yang kita pelajari di kaidah qawaid fiqhiyah. Itu kaidahnya. Wa huwa at-taharatu al-ula. Kalau yang ini, faman tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadath fa bana 'ala at-taharah. Maka dia ambil yang taharah. Kalau dia yakin taharah, ragunya hadatsnya, maka ambil yang taharahnya. Wal hadatsu fi tsaniyah. Di sini. Ini tsaniyah, tayaqqana al-hadath wa syakka fi at-taharah. Yakin hadatsnya, cuma ragu wudunya. Ragu taharahnya, maka ambil yang hadatsnya. Gitu. Di hadits Abdullah bin Zaid qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syaka, laysa syukiya. Syaka ya. Syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Jadi ada seorang laki-laki yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yukhayyalu, dia berkhayal, berangan-angan, berkhayal lah gitu ya. Annahu yajidu syai' fi shalah. Jadi ketika salat dia berasa ada sesuatu gitu yang keluar dari
perut dia, dari diri dia, gitu. Tapi itu takhayul saja. Nah, dia kayak merasa kayak ada keluar sesuatu gitu. Nah, gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yansarif. Dia tidak keluar, dia tidak membatalkan salatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar ada suara. Suara, entah suara kentut gitu ya, atau yajidu rihan, dia mendapatkan bau. Nah, bau kentut itu. Gitu. Kenapa? Nah, dia kan yakin dia sudah wudhu. Nah, perasaan dia tadi kayak keluar sesuatu, nah itu kan keraguan. Harus dibuktikan dengan dalil. Apa dalilnya? Yang yakin yaitu ada suara atau ada bau. Nah, kalau setelah dia merasa kayak ada keluar sesuatu, kemudian dia apa namanya ada suara yang keluar, saya batal. Atau ada bau setelah itu, maka batal. Kenapa? Karena suara tadi saut ini yakin, ya bau tadi yakin, gitu. Jadi yakin, maka sehingga yakin bisa menghilangkan yang yakin. Al yakinu yazulu bil yakin la bisyak. Gitu. Baik. Waliannahu idza syakka ta'arada indahu al-amran. Waliannahu idza syakka ta'arada indahu al-amran. Ketika dia ragu, maka ada dua hal yang saling bertabrakan. Gitu ya. Berkonfrontasi, gitu, bertabrakan. Apa itu? Taharah atau hadas, kan gitu. Ada dua hal yang bertabrakan, itu taharah dengan hadas nggak bisa gabung, nggak bisa nyatu, gitu ya, nggak bisa nyatu, nggak bisa. Harus ada salah satunya yang kalah, gitu. Nah, taharah atau hadas nggak bisa dua-duanya, tidak bisa dua-duanya. Nah, limadha la yajtami'u an-naqidan. Dua hal yang saling apa namanya, yang saling berkebalikan itu tidak bisa menyatu, ya, tidak bisa menyatu. Fayajibu suqutuhuma, maka dua-duanya harus dijatuhkan, dua-duanya dihilangkan, tidak tohara, tidak hadas, gitu. Kal bayyinataini idza ta'aradata. Kal bayyinataini idza ta'aradata. Seperti ada bukti, ya, yang satu bawa bukti, yang satu bawa bukti, saling bertabrakan buktinya, tasaqata, maka gugur dua bukti itu. Wa yarji'u ilal yakin, maka mengambil yang yakin. Baik. Wabinaan alaihi qarrara al-fuqaha'u qa'idatan 'ammatan wa hiya al-yaqinu la yazulu bisyak. Maka atas dasar ini ya al-fuqaha membuat satu kaidah umum, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Itu. Baik, fahim tuan? Insyaallah fahim. طيب الآن المبحث الآخر في نواقض الوضوء، المبحث السابع القهقهة في الصلاة. القهقهة في الصلاة. تعرفنا معنى القهقهة؟ Mundur, Sat. mundur, Berdasar. berdahem, القهقهة. Mana qahqahah? Sendawa. Sendawa bukan. Batuk. Batuk bukan. Ketawa kecil. Ketawa kecil. Hampir. Ya? Qahqahah itu tertawa terbahak-bahak. Ya. Tertawa keras, terbahak-bahak, itu qahqahah. Ya qahqahah. Baik, al-qahqahatu fi shalah. Hal tubtilul wudu am la? Baik, ikhtalafa al-fuqaha fil qahqahati fi shalah. Ada pendapat ulama atau fuqaha dalam masalah tadi tertawa terbahak-bahak ketika salat. Hal hiya naqidatun lil wudu aw la? Unzur. Naqidatun lil wudu am la? Laisa naqidah li salah. هل هي ناقضة للوضوء أم لا؟ إذن من هذا نعرف أن العلماء أو الفقهاء يقولون أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة. اختلفوا في الوضوء، هل هي تبطل الوضوء أم لا تبطل الوضوء؟ Batal nggak wudunya? Kalau sholat kan batal kalau kita tertawa terbahak-bahak, gitu ya. Tapi kalau
kalau wudunya batal tidak. Fakhtalafa al-fuqaha'u ila qawlaini fi hadhihi al-mas'alah. Al-qawlul awwal tanqudul wudu'a indal hanafiyah duna ghairihim. Hanafiyah yaqulun anna al-qahqahata fi salati tanqudul wudu'. Dan labudda ala man على من يقهقه في الصلاة أن يتوضأ لأن وضوءه حين ذاك ينتقض أو انتقض. Jadi menurut Hanafiyah batal wudunya, ya. Jadi terbahak-bahak ketika sholat itu membatalkan wudu, bukan sholat, gitu ya. Membatalkan wudu. Ini ulama khilafnya di wudunya batal atau tidak. Baik, idza kana itu ada syaratnya, idza kana musalli balaghan. Kalau musallinya itu orang yang sholatnya itu baligh, bukan anak, gitu ya. Laisa tiflan amdan au sahwan, mau itu sengaja atau lupa. Asal lupa tertawa-tebak, mungkin dia lagi apa itu, kok bisa tebak-tebak karena lupa. Gitu ya. Zajran wa uqubatan lil musalli. Ini enggak ada beda, mau yang sengaja mau yang lupa itu tetap dihukumi batal wudunya. Kenapa zajran? Sebagai bentuk zajar. Apa zajar? Apa ya? Sanksi. Gitu ya. Sanksi untuk dia, gitu ya. Linafatiha, kenapa? Linafatiha munajat Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau sholatnya sampai tertawa berarti tidak ada munajat kepada Allah. Dia tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka tertawa. Gitu. Padahal sholat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala tabtulu sholatus shabi. Anak kecil ketawa terbahak-bahak, sholatnya tidak batal katanya. Nah, li'annahu laisa min ahli zajr, karena anak kecil bukan bukan orang yang berhak diberikan peringatan, anak kecil, gitu ya. Nah, terus wal qahqaha, apa itu qahqaha? Dijelaskan lagi, ma yakunu masmu'an li jirani, apa yang bisa didengar oleh jiran, oleh tetangganya, oleh orang yang ada di sampingnya. Kalau terdengar maka itu qahqaha namanya, ya. Amma ad-dhahik, adapun ketawa, fahuwa ma yasma'uhu huwa duna jiranihi. Kalau ketawa, ad-dhahik itu yang dia dengar sendiri tapi tidak didengar oleh tetangganya, oleh orang yang ada di sampingnya. Wal awwal yubtilus salata wal wudu. Nah, qahqaha yang pertama ini yang kedengaran oleh orang yang ada di sampingnya, yubtilus shalah, membatalkan salat dan membatalkan wudu. Dua yang batal, salat dan wudu batal semua. Kalau qahqaha, ini menurut Hanafiyah. Amma ad-dhahik الثاني الضحك يبطل الصلاة فقط. Kalau dhahik itu yang hanya kedengaran oleh diri sendiri itu membatalkan salat saja. Wudunya tidak batal. Baik. Amma tabassum, adapun senyum, bahwa ma la sauta fihi. Apa itu senyum? Tidak ada suaranya kan? Wabat asnan, sampai ngir pun ya kelihatan giginya. Tidak kan apapun, la yubtilus salata wa la yubtilul wudu'a. Wajluhum hadis ala an dhahika minkum qahqahatan falyu'idis salata wal wudu'a jami'an. Ala, ketahui siapa saja yang ketawa dari kalian qahqahah secara terbahak-bahak, falyu'idis salat, maka hendaklah dia mengulang salatnya, wal yu'id al-wudu, dan juga dia mengulang wudunya. Fahada yadullu ala anna al-qahqahata tubtilu salata wal wudu. Di sini. Baik. Di sini ada apa footnote-nya? Kita lihat. Fihi ahadits musnadah wa ahadits mursalah. Dalam bab ini qahqahah ini ada hadis yang musnadah, artinya sanadnya nyambung. Ada hadis mursalah, hadis yang di atasnya itu ada yang gugur satu. Amal musnada, adapun hadis yang yang sanadnya tersambung, min hadis Abi Musa al-Asy'ari inda Tabrani. Hadis Abi Musa yang ada di Tabrani, wa Abi Hurairah inda Daruqutni, wa Ibnu Umar inda Ibnu Adi, wa Anas wa Jabir wa Imran ibnu Husain
wabil mulih inda Daraqutni. Walakin kulluha dha'ifah. Semuanya dhaif. Ya, semuanya dhaif hadisnya. Ambal marasil fahiya arba'ah. Adapun yang mursal ada 4. Ada mursal Abi Al-Aliyah, mursal Ma'bad Al-Juhani, mursal Ibrahim An-Nakhai, mursal Al-Hasan. Berarti hadis ini bermasalah, gitu ya. Hadis ini bermasalah. Apa? Satu, ini mursal, ya, mursal. Apa itu mursal? Ya, dhaif berarti kalau mursal. Satu lagi, dia ada syaratnya yang nyambung tapi tetap juga sama-sama dhaif juga, gitu. Baik, ini dalilnya Hanafiyah. Baik, amal jumhur ya, minal malikiyyati wasyafi'iyyati wal hanabila fahum yaqulun ya la yantaqidul wudu. La yantaqidul wudu bil qahqahati. Qahqahah tidak membatalkan wudu, tapi salatnya batal. Wudunya tidak batal. Limadha? Li'annaha la tujibul wudu'a kharijas salah. لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة فنحن إذا قهقهنا خارج الصلاة فوضوءنا لم يبطل لم يبطل tidak batal ya. Kita kalau sudah wudu nih kemudian tertawa terbahak-bahak, wudunya batal tidak? Tidak, gitu ya. Belum sholat tidak batal wudunya kan? Liannaha la tujibul wudu'a kharijas shalah. Kenapa? Karena qahqahah itu, tertawa terbahak-bahak itu tidak mewajibkan wudu di luar salat. Fala tujibuhu dakhilaha fala tujibuhu dakhilaha. Maka kalau tidak mewajibkan wudu di luar salat, maka tidak mewajibkan wudu pula di dalam salat. Gitu. Artinya kalau di luar salat tidak batal, maka di dalam salat juga tidak batal dong. Kan atas seperti apa atas? Bersin, ya. Wasu'al, batuk, tidak batal. Waraddul hadis as-sabiq likaunihi mursalan. Jumhur menolak hadis yang tadi dipakai oleh Hanafiyah. Kenapa? Karena hadisnya mursal. Ya. Mukhalafatihi litul. Karena dan juga apa? Ini menyelisihi usul. Apa itu usulnya? Wa huwa an yakuna syai'un yanqudu taharata fi shalah wala yanquduha fi ghairi shalah, yaitu taharah atau sesuatu yang membatalkan taharah di dalam salat, la yanquduha fi ghairi shalah, tidak membatalkannya di dalam salat. Kan menurut dia qahqahah kalau dalam salat maka batal salatnya dan wudunya juga, tapi kalau di luar salat tidak batal. Ini menyelisihi usul. Intahaina idzan min babil أو من كتاب الوضوء. الآن نخطو إلى كتاب الصلاة. هل من سؤال إلى هنا؟ فهمتنا؟ Alhamdulillah. الحمد لله. نخطو إلى كتاب الفصل الأول معرفة وجوب الصلاة. الفصل الأول معرفة وجوب الصلاة. المبحث الأول بيان وجوب الصلاة. اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر أي غير ذي حيض أو نفاس ولا ذي جنون أو إغماء، وهي عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة أصلا، فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد كما لا يصح أن يصوم أحد عن أحد. اتفق المسلمون ولا yukhalifuhum ahadun, tidak ada yang menyelisih itu ya. Ala anna salata wajibah, salat itu wajib untuk siapa? Ala kulli muslimin, untuk setiap muslim ya, laki-laki perempuan, baligh ya, aqil tidak gila, tahir suci dari apa? Dari hadas, dari haid dan dari nifas gitu ya, bukan suci dari hadas kecil atau hadas besar, suci dari haid dan nifas. Artinya tidak haid, tidak nifas. Waladhi jununin, tidak gila, au igma'in, dan tidak tidak pingsan. Wahiyya ibadatun badaniyatun mahdah. Wahiyya ibadatun badaniyatun mahdah. Dia adalah ibadah
dengan niyah mahdah yang khalisah. Ya. La taqbalun niyabata aslan, dan tidak menerima perwakilan, artinya tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakilkan. Misalkan seorang anak mewakilkan sholat untuk bapaknya, tidak bisa, ya, tidak bisa. La yasihu an yusalli ahadun an ahadin, maka tidak sah seseorang salat mewakilkan orang yang lain, tidak sah. Kama la yasihu an yasuma ahadun an ahadin, sebagaimana tidak sah orang yang berpuasa untuk orang lain. Baik, amma wujubus salati fa buyyina minal kitabi was sunnati wal ijma', gitu ya. Amma wujubus salat fa di kitab dan di ijma'. Al-kitab qauluhu ta'ala wa aqimus salah. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والإجماع أن العلماء لم يختلفوا في وجوب الصلاة. إذن وجوب الصلاة من المعلوم في الدين بالضرورة. Artinya wujub salat itu sesuatu yang pasti diketahui oleh seluruh umat muslim, gitu ya. La yajuzu li ahadin an yukhalifahu, maka tidak boleh satu orang menyelisihi pendapat bahwa salat itu wajib. Man khalifaha, siapa yang menyelisihinya, faqad kafara, maka dia sudah kafir. Baik, hadza bayan wujubis salah. Dan al-mabhath tsani adadul wajibat min as-salah, ya. Kam as-salawat al-wajibah. كم الصلوات الواجبة. طيب، اختلف الفقهاء في عدد الواجبات من الصلاة إلى قولين. اختلف الفقهاء في عدد الواجبات من الصلاة إلى قولين. Qaulul jumhur. Jadi ada dua pendapat terkait jumlah. Berarti semuanya tidak sepakat lima sholat, ya. Ada khilaf di sini, ya. Ada khilaf. Baik. Ada dua pendapat di sini. Qaulul jumhur ghairu Abi Hanifah. Ghairu Abi Hanifah. Baik, dan al-jumhur min al-malikiyyati wasy-syafi'iyyati wa al-hanabilah wa hum yaqulun anna al-wajiba hiya as-salawatul khamsu faqat. Hiya salawat al-khams faqat. Baik, cuma salat yang 5 saja yang wajib. Nah, selainnya tidak wajib. Baik. Amma Abu Hanifah fahuwa yaqul anna al-witra wajibun ma'as salawatil khams. Ya. Al-witr wajibun ma'as salawati al-khamas. Ya, jadi witir itu wajib dalam mazhab Abi Hanifah, gitu ya. Dalam mazhab Abi Hanifah. Kok bisa Ustaz? Kita kan tahunya cuma 5 saja, ya, 5 saja. Abu Hanifah nambahin 1, witir juga wajib. Witir juga wajib, ya. Apa itu? Ada hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad zadakum salatan wa hiyal witru fahafidhu 'alaiha. Itu dalilnya Abu Hanifah. Dalilnya Abu Hanifah. Baik. Nakhtu ila al-mabhath alladhi yalihi wa huwa hukmu tarikis shalah. Hukum orang yang meninggalkan salat. Baik. أجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد. أجمع المسلمون على أن من جحد، أي على أن من أنكر وجوب الصلاة، من أنكر أن الصلاة واجبة فهو كافر مرتد يخرج من الملة. Ini ijma' ulama sepakat, ijma', ya, siapa saja yang jahada, mengingkari
yang mengingkari wajibnya salat, bahwa kafir, maka sudah kafir, ya, murtad, keluar dari Islam. Limadha? لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع. Kenapa? Karena wajibnya salat itu ditetapkan oleh dalil-dalil qat'i, dalil-dalil yang sifatnya yakin, seperti dari Al-Quran, was-sunnah, dan ijma'. Wal ijma' itu semuanya dalil-dalil qat'i. Dalil qat'i, hadisnya hadis mutawatir, gitu ya. Ini semuanya qat'i. Ya, kalau qat'i tidak boleh ada yang menyelisihi. Siapa saja yang menyelisihi maka dia sudah kafir. Ya, sudah kafir. Itu. Man tarakaha takasulan wa tahawunan. Adapun orang yang meninggalkan salat karena takasulan, karena dia bermalas-malasan. Wa tahawunan, karena dia berleha-leha, malas gitu. Nanti ya, malas salat gitu. Malas. Dia tidak sampai kepada derajat mengingkari kewajiban salat. Dia meyakini salat itu wajib, cuma malas mengerjakannya. Gitu. Ya. Fahuwa fasiqun asin, maka dia jadi orang fasik. Ya, jadi orang fasik, asin, orang yang bermaksiat. Illa an yakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali kalau dia baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, mu'allaf, belum lama, ya, baru masuk Islam. Aw lam yukhalitil muslimina mudatan yablughuhu fiha wujubas shalah, atau dia belum pernah bertemu dengan orang muslim, ya, belum pernah bertemu dengan orang muslim muddatan, beberapa saat yang bisa sampai kepadanya kalau sholat itu wajib, gitu. Tapi ini mustahil gitu ya, gimana orang muslim sampai tidak tahu sholat itu wajib, kan gitu. Baik, seperti itu ya. Nah, wa tarkus salati mujibun lil uqubati ukhrawiyyati wad dunyawiyyah. Luar biasa. Orang yang meninggalkan salat mewajibkan, ya, wajib artinya wajib. Orang yang meninggalkan salat wajib mendapatkan hukuman, uqubah al-ukhrawiyyah di akhirat, wad dunyawiyyah, dan di dunia. Jadi orang yang meninggalkan salat wajib mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Amal ukhrawiyah, adapun hukuman akhirat, faliqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang memasukkan kalian dalam saqar, nerakanya Allah. Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Kami tidak salat. Baik. Wa qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Siapa itu mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Jangan dipotong di fawailul musallin saja. Teruskan. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya. Baik. Wa qala ta'ala fahala فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Khalafa min ba'dihim, maka setelah itu ada kelompok yang menggantikan mereka. Yang mana kelompok ini? Adha'us salah. Adha'u as-salah. Mereka menyia-nyiakan salat. Ya. Mereka menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan atau mereka akan menemukan kesesatan. Ya. Baik, wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasuluhu. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasuluhu, maka dia sudah terlepas dari tanggungan Allah dan Rasulnya. Sudah tanggung sendiri, Allah tidak menanggung dia lagi, Rasul tidak menanggung dia lagi.
Itu di akhirat. Tapi amma uqubatuha ad-dunyawiyah, nah, adapun hukuman duniawinya, liman tarakaha kaslan wa tahawunan falaha anmatun indal fuqaha. Falaha anmatun indal fuqaha. Adapun hukuman dunia, hukuman yang duniawi, ya, bagi orang yang meninggalkan salat kaslan wa tahawunan karena malas, ya, karena malas gitu ya, karena berleha-leha, falaha anmat, maka ada beberapa tipe itu ya indal fuqaha. Baik, faqala al-Hanafiyah, ini Hanafiyah. Tarikus salati takasulan fasiqun yuhbasu wa yudrab. Oh, ini hukum orang yang melakukan salat takasulan ya, bukan ini ya, bukan yang meyakini salat itu tidak wajib ya. Tarikus salati takasulan, orang yang meninggalkan salat karena takasul, bermalas-malasan, fahuwa fasiqun, dia sudah jadi orang fasik. Yuhbasu wa yudrab, maka dia dikurung dan dipukul. Ya, alal madhab, ini alal madhab, menurut madhab Abu Hanifah. Dorban syadidan, oh lihat, dorban syadidan, dengan pukulan yang keras, hatta yasila minhu dam, sampai keluar darahnya, hatta yusalli wa yatub, sampai dia salat dan dia bertaubat, au yamuta fis sijni, atau sampai dia mati di penjara. Luar biasa orang yang meninggalkan takasulan karena males. Ini hukuman yang menurut madhab Hanafiyah. Dikurung, dipukul dengan keras sampai keluar darahnya, kemudian dia dilepaskan kalau dia sholat dan dia bertaubat, maka dia dilepaskan. Tapi kalau tidak mau bertaubat, maka dia dikurung sampai dia mati. Oh, seumur hidup itu ya. Wa mithluhu tariku shaumi Ramadan, dan seperti itu juga orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak puasa, kenapa? Males gitu ya. Wala yuqtal, dan dia tidak dibunuh, hatta yajhadu wujubah, sampai dia mengingkari kewajiban salat. Jadi kalau cuma malas, bunuh. Nah, itu ya. Tapi kalau dia mengingkari salat itu tidak wajib, itu harus dibunuh. Ya, dibunuh. Baik. Au yastakhiffa bi ahadihima ka idharil iftari bila udrin tahawunan, atau meremehkan salat. Meremehkan salat atau meremehkan puasa. Apa contohnya? Seperti terang-terangan berbuka puasa, terang-terangan tidak puasa tanpa udzur, tahawunan, karena itu berleha-leha. Gitu ya. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal ya darah seorang muslim, haram, tidak boleh dibunuh itu ya, haram darahnya, illa bi ihda thalas, kecuali dengan tiga hal. Maka ada tiga hal yang menghalalkan darah seorang muslim. Yang pertama, as-sayyibuz zani, as-sayyib janda atau duda, az-zani yang berzina. Dan yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Nah, yang membunuh dengan sengaja ya. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, itu salatnya, al-mufariq lil jamaah. Baik. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi hukumannya adalah dipenjara, dipukul dengan keras sampai keluar darahnya, ya. Kemudian dibebaskan kalau dia bertaubat. Kalau tidak, dikurung sampai mati. Baik, waqala al-a'immatul akharun tarikus salati bila udrin walau taraka salatan wahidatan yustatabu thalathata ayyamin kal murtad. Lihat, ini selain Abu Hanifah ya. Nah, tarikus salat, orang yang meninggalkan salat bila udrin, tanpa ada udzur. Walau taraka salatan wahida, walaupun dia hanya meninggalkan satu salat saja, yustatab salasata ayyam, maka dia diminta bertobat selama 3 hari. Hari pertama bertobat tidak, kamu mau tobat, tidak mau. Hari kedua datang lagi, tobat kamu, tidak mau. Hari ketiga,
tanya lagi, tobat kamu? Tidak mau. Kal murtad, seperti orang yang murtad. Orang yang murtad ditanya, kamu murtad? Murtad kan orang kalau dulu itu orang yang murtad dikurung, tangkap. Itu ya murtad. Diminta bertaubat. Taubat kamu. Hari pertama, nggak mau. Hari kedua nggak mau. Hari ketiga mau, dibunuh. Itu ya. Wa illa kutila in lam yatub, maka kata itu tidak wajib, maka maka itu yuqtalu kufran, dibunuh karena dia kafir. Ya, sudah nanti di akhirat neraka tempatnya gitu ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena dia malas, itu juga bisa dibunuh gitu ya. Lihat di sini ya, dibunuh tapi haddan, apa had sebagai hukuman seperti orang yang apa namanya yang membunuh dengan sengaja itu ya. Itu kan dibunuh hukumannya, hadnya. Gitu. Seperti ini, sayyib, orang yang eh, apa namanya sudah menikah dia berzina, itu kan dibunuh hukumannya, tapi bukan kafir, had sebagai hukuman. Artinya dia masih muslim, masih berhak atau masih apa namanya masih bisa Allah ampuni dosanya ya akhirat kelak. Kalau kafir tidak. Itu. Ai la yuhkamu bi kufrihi. Nah, meskipun dibunuh dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Wa inna ma yu'aqabu. Nah, tapi dia dihukum ka'uqubatil hududil ukhra, seperti hukuman had-had yang lainnya. Alal ma'asi kazina wal qadhaf was sariqah wan nahwi, seperti zina, qadhaf apa menuduh orang berzina, sariqah mencuri dan lain sebagainya. Wa ba'dal mauti yughassalu wa yusalla alaihi wa yudfanu ma'al muslimin. Gitu ya. Dan setelah dibunuh, dia kemudian dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Itu kalau yang takasulan. Tapi kalau yang jahdan, ingkaran biwujubis salah, tidak. Dibunuh, ya sudah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Karena dia sudah kafir murtad. Gitu. Itu bedanya ya. Baik, wa daliluhum ala adami takfiri tarikis salati. Nah, dalilnya apa? Nah, dalil tentang kafir tidak tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Itu tidak apa namanya bisa yang lain selain syiar. Apa sholat kan dosa, dia bukan kasih bisa masuk untuk abun Allah wa taala. Pada taham maksudnya aslinya Bro, set asal mutafakir. ya. Tadi tadi mana tadi? Nah, ini ya. Baik. Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin. Dan siapa saja yang mengerjakannya lam yudayyi minhunna syai'an, dan dia tidak menyia-nyiakan satupun salat tersebut istighfafan bihaqqihinna, ya tidak menyia-nyiakan ya karena menganggap remeh salat, kana lahu indallahi ahadun an yudkhilahul jannah, maka Allah berjanji atau menjamin dia untuk masuk surga gitu ya. Jadi orang yang sholat 5 waktu ya, nah, itu Allah jamin dia masuk surga. Peman lam yati bihinna, adapun orang yang tidak
melaksanakan sholat tersebut, falaysa lahu indallahi ahdun. Maka Allah tidak punya jaminan untuk dia masuk surga. Itu tidak dijamin masuk surga. In syaa adzaba, kalau Allah berkenan maka Allah azab dia, wa in syaa ghafara lahu. Dan kalau Allah mau maka Allah akan ampuni dia. Artinya apa? Berarti ini kan insya adzaba wa insya ghafara menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Itu ya, tidak kafir. Seperti itu. Karena masih ada ini insya adzaba, kalau Allah berkehendak Allah azab dia, wa insya ghafara dan kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni dia. Itu. Berarti tidak kafir. Berarti tidak kafir. Ini menurut ini ya qaulul Malikiyah wa Syafi'iyah. Ya, ini Malikiyah wa Syafi'iyah ya di sini ya. Baik. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ini madhabnya Imam Ahmad. Yuqtalu tarikus salati kufran ay bisababi kufrihi. Nih, orang yang meninggalkan salat itu dibunuh karena dia kafir. Karena dia kafir. Nah, kalau di sini Malikiyah dengan Hanafiyah, Malikiyah dengan Syafi'iyah itu haddan, karena had saja, hukuman saja, bukan karena dia kafir. Nah, tapi kalau Imam Ahmad yuqtalu tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat maka dia kafir dan dibunuh. Nah, mau apa namanya, mau mas-malasan atau tahawunan, atau mau dia karena dia memang enggak mau, karena dia memang meyakini suatu tidak wajib, gitu ya, itu dibunuh kufran. Liqaulihi ta'ala fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Di sini fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Di sini fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Dan kalau sudah lewat, sudah pergi bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Nah, sini kemudian fa'in tabu wa aqamus shalah. Berarti orang musyrik tidak sholat kan? Orang musyrik tidak sholat, gitu ya. Kenapa? Di sini fa'in tabu, kalau mereka bertobat, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Nah, artinya ketika mereka musyrik, mereka tidak sholat. Nah, maka mereka diperintahkan untuk dibunuh, kan begitu. Nah, ketika mereka bertobat dan mau sholat, tidak dibunuh. Nah, ini apa istidlalnya? Berarti orang yang meninggalkan sholat itu seperti orang musyrik, kafir, wajib dibunuh. Itu, ya. Itu menurut Imam Ahmad. Man tarakas salata lam ya'ti bi syartit takhliyah. Nah, orang yang meninggalkan salat maka dia lam ya'ti bi syartit takhliyah. Lam ya'ti bi syartit tahliyah. Artinya begini, orang musyrikin gitu ya. Kalau dia tobat ya, dia belum salat, dia masih meninggalkan salat, maka dia masih halal darahnya. Ya. Masih halal darahnya, masih halal darahnya, belum haram karena dia masih meninggalkan salat. Faya buqa ala ibahatil qatl, maka dia masih boleh dibunuh. Fala yakhla man lam yuqimis shalah. Maka belum terbebas orang yang tidak mendirikan salat. Masih halal dan masih bisa dibunuh. Biqauli sallallahu alaihi wasallam bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Di antara seorang laki-laki dan di antara kekufuran adalah meninggalkan salat. Bahwa yadullu ala anna tarkas salati min mujibatil kufur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat merupakan sebab-sebab kekufuran, gitu. Ya. Jadi menurut Imam Ahmad dibunuh karena kafir, tapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dibunuh karena had, gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Abu Hanifah ya sudah tidak dibunuh, tapi dikurung dan dipukul dengan keras sampai keluar darahnya. Nah, kalau tobat dikeluarkan, kalau tidak mau tobat dikurung sampai mati. Itu menurut Abu Hanifah. Itu hukum tarikus shalah ya. Hukum tarikus shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. طيب الآن نخطو إلى الفصل الثاني. طيب لكن قبل ذلك هل من سؤال؟
Ustaz, Fahimtunna? Nah, faddali. lam ya'ti bi syartit takhliyah apa artinya Ustaz? At-takhliyah. Apa takhliyah dari khalla yukhalli? Nah, khalla yukhalli. Apa takhliyah? Artinya orang yang tidak melaksanakan sholat, dia belum mendatangkan syarat kebebasannya dari pembunuhan gitu loh. Jadi pada dasarnya dia itu berhak dibunuh gitu ya, berhak dibunuh. Ketika dia sholat, maka ada syarat pembebasan bagi dia untuk tidak dibunuh. Tapi ketika dia tidak sholat, maka dia belum mendatangkan syarat pembebasan tersebut. Begitu maksudnya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Hunaka akhar. Fahimtunna? Gitu ya. Ini saking pentingnya salat. طيب الآن نخطو إلى الفصل الثاني شروط الصلاة. طيب المبحث الأول الصلاة في الثوب الحرام. الصلاة في الثوب الحرام. Gitu ya. Begini maksudnya. Ittafaqal fuqaha ala anna satral aurati min syurutis salah. Kan gitu. Semua sepakat ya kalau menutup aurat merupakan syarat sah salat. Kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau menutup auratnya pakai baju yang haram? Gitu. Bajunya hasil curian atau hasil ghasab, hasil rampas orang gitu. Itu gimana hukumnya? Nah, atau hasil nipu, sama kan haram. Baik. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadhihi al-mas'alati ila qaulain. Dua pendapat. Baik. ذهب الجمهور غير أحمد. جمهور إذن من أبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى أن الصلاة صحيحة مع الحرمة. ويأثم فاعله كالصلاة في الأرض المغصوبة. Jadi orang salatnya sah tapi dia tetap mendapatkan keharaman. ويأثم فاعله. Dia mendapatkan dosa karena dia menggunakan pakaian yang haram. Jadi dia nutup aurat, dia pakai mukena atau pakai jilbab hasil curi, nutup aurat kan? Salatnya sah tidak? Sah, cuma dia berdosa. Gitu ya. Kasalati fil ardi maghsubah, seperti orang yang salat di tanah curian atau di rumah rampasan, di rumah orang kemudian salat di dalamnya. Itu salatnya sah, cuma dia berdosa, ya. Dia berdosa. Itu menurut jumhur. Baik. Wa dhahaba Ahmad ila anna as-salata la tasihhu in kana 'aliman dzakira. In kana 'aliman dzakira. Kalau Ahmad mengatakan bahwa salatnya tidak sah kalau dia mengetahui itu bajunya haram. Dan dia kalau dia ingat itu bajunya haram, baju apa namanya bekas nyuri, baju hasil rampasan, hasil nipu orang gitu. Itu. Kalau dia tahu itu baju haram dia pakai, maka salatnya tidak sah. Limadha? Lima rawa Ahmad an Ibnu Umar, karena Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Ya, apa hadisnya? Man ishtara thawban bi 10 dirahim, orang yang membeli baju dengan 10 dirham. Wa fihi dirhamun haramun, dan salah satu dirham tersebut adalah dirham yang haram. Sekarang 9-nya duit dia, satunya hasil nyuri gitu ya. Lam yaqbalillahu lahu salatan, maka Allah tidak menerima salatnya madama alaihi, selama dia menggunakan baju tersebut gitu ya. Nah, thumma adkhala usbu'aihi fi udunaihi, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya atau jarinya ke dua telinganya. Waqala summata in lam yakunin nabi. Oh bukan, ini bukan Nabi tapi Ibnu Umar. Ibnu Umar memasukkan jarinya ke dua telinganya. Waqala summata ya in lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu yaquluhu. Bilang apa? Maksudnya ini telingaku dua-duanya apa namanya
tuliklah kalian berdua, ya, jika saya belum mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Ibnu Umar sangat yakin bahwa Ibnu Umar telah mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, jadi menurut jumhur tidak sah, menurut menurut jumhur sah salatnya tapi ma'al itsm, menurut Ahmad tidak sah salatnya. Gitu. Bajunya dibeli dengan uang, misalkan uang 100.000, 90-nya di sendiri, 10-nya hasil ngambil uang orang. Nah, itu tetap haram, maka tidak sah menurut Imam Ahmad salatnya. Baik. ثم المبحث الثاني انكشاف العورة فجأة. انكشاف العورة فجأة. طيب. اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين. قال أبو حنيفة إذا انكشف ربع العضو من أعضاء العورة فسدت الصلاة إن استمرت بمقدار أداء ركن بلا صنعه، فإن كان بصنعه فسدت في الحال. قال أبو حنيفة إذا انكشف ربع العضو, kalau terbuka ya seperempat bagian, min a'dha'il aurah, dari bagian-bagian aurat, fasadatis salatu, maka salatnya batal, in istamarra bimiqdari ada'i ruknin, kalau itu berlangsung selama apa? Selama satu rukun. Gitu ya, satu rukun. Gitu. Nah, kalau itu berlangsung selama satu rukun, maka batal salatnya. Tapi kalau tidak berlangsung selama satu rukun, maka tidak batal, langsung ditutup, misalkan kebuka ditutup sama dia. Gitu. Itu tidak batal. Bila sun'ihi, bukan karena perbuatan dia terbukanya aurat tersebut. Tapi ada angin, maka terbuka auratnya, itu langsung ditutup. Gitu. Itu kalau dibiarkan batal salatnya. Gitu. Fa'in kana bisun'ihi, adapun kalau itu perbuatan dia, fasadat fil hal, maka salatnya batal saat itu juga. Gitu ya. Batal saat itu juga. Ya, kalau bukan karena perbuatan dia, maka batal kalau sampai melalui satu rukun. Gitu ya. Nah, tapi kalau karena perbuatan dia, maka batal saat itu juga. Baik. Nah, waqala Malik tabtulus salatu mutlaqan binkishafil auratil mughalladhah. Binkishaf al-aurat al-mughalladhah. Ya, batal salatnya secara mutlak, sengaja atau tidak, lama atau sebentar. Ya, batal kalau yang terbukanya aurat mughalladhah, aurat besar. Ya, aurat besar. Baik. وقال الشافعي وأحمد إن انكشفت عورة المصلي فجأة بالريح مثلا من غير عمد فستره في الحال لم تبطل صلاته. Kalau jika terbuka aurat seorang musalli faj'atan, tiba-tiba, ya, birrih, karena angin contohnya, min ghairi amdin, tanpa sengaja, nah, fasatarahu fil hal, langsung ditutup saat itu juga, lam tabtulis shalah, maka salatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarkan maka batal salatnya. Begitu. Baik. Ada al-mabhath an inkishaf al-awrah faj'atan. Baik. Nakhtu ila al-mabhathi al-thani. ذهب الجمهور غير الشافعي إلى أن النية شرطا في صحة الصلاة. وذهب الشافعي إلى أنها ركن
min arkanis shalah. Jadi kalau jumhur mengatakan niat itu syarat, bukan bagian dari salat. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i niat itu rukun, ya. Rukun merupakan bagian dari salat. Seperti dalam masalah wudhu kan sama. Itu ya, yang lain bilangnya syaratnya. Kalau kalau Syafi'i bilangnya itu rukun. Baik. انتهينا من هذا الفصل. انتهينا من هذا الفصل. هل من سؤال؟ Ustaz, تفضلي. apa maksudnya aurah mughalladhah? Aurah mughalladhah begini ukhti. Kamu punya mahram? Punya mahram kan? Begini, kamu keluar rumah tutup pakai tutup aurat tidak? Tutup kan pasti kan ya, pakai pakai kerudung, pakai jilbab, pakai gamis, pakai kaos kaki, tutup semua keluar keluar rumah. Gitu ya. Ketika di dalam rumah ada mahram, ada bapak, adik, kakak, gitu ya. Apakah kamu pakai kerudung juga? Enggak, Ustaz. Hah? Pakai tidak kerudungnya? Enggak. Pakai gamis tidak? Hah? Di rumah ada bapak, ada adik, ada kakak, pakai gamis tidak? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Tidak kan? Berarti menampakkan beberapa aurat kan kepada mahram kan? Iya kan? Nah, aurat yang boleh dinampakkan itu, aurat yang boleh dinampakkan kepada mahram itu namanya aurat mukhaffafah. Nah, yang tidak boleh dinampakkan itu namanya aurat mughalladhah. Itu hatta bainal mar'a wal mar'ah. Perempuan dengan perempuan nggak boleh melihat aurat besarnya. Kan gitu. Makanya nggak boleh mandi bareng berdua, nggak boleh. Haram. Gitu. Tapi kalau semua teman sekamar, ya, teman sekamar perempuan kan, teman sekamar, pakai kerudung tidak? Kan tidak. Kan dibuka kerudungnya. Artinya ada aurat yang terbuka. Itu aurat mukhaffafah. Ya. Aurat yang boleh dilihat oleh sesama jenis dan boleh dilihat oleh mahram itu namanya aurat mukhaffafah. Tapi yang tidak boleh dilihat itu namanya aurat mughalladhah. Paham? Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, هناك آخر. عفوا أستاذ. نعم تفضلي. مراد من إن استمر بمقدار أداء ركن أنا ما أخذت. Begini, istamarra bimikdar ada irukan. Kalau terbukanya aurat tadi berlangsung selama mungkin selama satu rukun bisa dikerjakan, maka batal. Misalkan terbuka auratnya ketika dia ketika dia sujud misalkan. Sampai duduk tidak ditutup, batal itu. Ya, sujud dia terbuka kena angin, tidak ditutup sampai dia duduk, batal. Tapi kalau dia tutup ketika dia sujud, maka tidak batal. نعم أستاذ. فهمت. شكرا جزيلا. Baik, afwan. Baik, akhir. Ustaz, Nah, fadhali. berarti nutupnya waktu pas sujud, Ustaz. Kalau pas mau bangkit duduk, Kalau terbukanya sujud, pas sujud tutup. Jangan pas pindah pun. misalnya agak susah gitu, Ustaz, kan lagi sujud gitu. Ya sebisa Anda. Sebisa Anda, jangan ditunggu. Jangan dibiarkan terbuka sampai pindah ke apa namanya? Pindah ke rukunnya. Jadi dalam masa kita bisa melaksanakan satu rukun. Jadi kalau misalkan Ustaz kalau sujudnya panjang, nggak ditutup itu batal nggak Ustaz? Ya batal. Mikdar, apa mikdar itu ya? Masa. Silakan rukun itu untuk satu rukun itu normalnya berapa menit? Atau normalnya berapa detik? Untuk satu rukun normalnya ya, bukan cepet gitu ya, tapi normal, yang tumak nina itu berapa menit? Untuk rukun saja ya, bukan dengan sunnahnya, bukan rukun saja.
Itu untuk yang normal itu berapa detik. Nah, kalau lebih dari itu maka batal. Waduh, begini. Sujud kan rukun, ya. Tumakninah sujud itu rukun, maka tumakninah sampai bangun itu berapa detik? Bacanya nggak dihitung, ya. Bacanya nggak dihitung. Subhana rabbiyal a'la tidak dihitung. Itu sunnah, gitu ya. Jadi sujud dan tumakninahnya itu berapa detik? Kalau lama itu nggak, itunya bacanya tidak dihitung. Yang dihitung cuma sujud dengan tumakninahnya. Coba berapa detik coba? Gitu ya. Kalau lebih dari itu maka batal. Gitu ya. Paham? Ayuntun? Yang penting berusaha dulu gitu ya, Ustaz. Kalau misalnya Iya, iya. Nah, ditutup segera. Gitu ya. Nah, itu Abu Hanifah. Jadi kalau Syafi'i dan Ahmad kan mengatakan langsung ditutup saat itu juga. Kalau terbuka dibiarkan meskipun sebentar batal. Itu menurut Syafi'i dengan Ahmad. Jadi ketika terbuka langsung tutup. Langsung tutup. Jangan dibiarkan. Gitu. Ya. Wadah. oke, syukuran, Ustaz. طيب عفوا هناك آخر نعم تفضلي في قول أبي حنيفة إذا انكشف ربع العضوي hmm. bagaimana Bagaimana rubu'ul udwi itu seberapa? Segimana? ya seperempat dari aurat. Auratnya perempuan berapa banyak? Kan yang bukan cuma muka, wajah dengan tapak tangan kan? Ya kan? Dengan telapak tangan kan? Nah, itu kan seperempat itu segimana sih? Gitu ya. Gitu. Seperempat itu Saya kira segimana? Nah, Nampak. gitu ya. Misalkan seperempatnya misalkan terbuka betisnya. Nah, itu sudah seperempat belum? Artinya 4 betis. Kalau 4 betis berarti semua aurat. 4 betis semua aurat tidak? Itu ya. Jadi pakai rubul udwi min a'dha'i al-aurah. Oh, bukan begitu. Begini maksudnya. Kan ada anggota begini. Ada anggota, kan aurat kan ada anggota-anggotanya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, kaki ini kalau terbuka seperempatnya batal. Gitu, maksudnya setiap anggotanya, bukan seluruh anggota, tapi setiap anggotanya seperempatnya batal. Tangan terbuka seperempatnya batal. Misalkan terbuka kaki sampai atau terlihat betis seorang perempuan ketika sholat itu sudah seperempat belum dari kaki? Setengah malah ya, setengah lebih. Maka itu ya minimal seperempat. Artinya kalau di bawah seperempat tidak batal. Gitu. Gitu ya. Jadi dibatasi minimal seperempat. Gitu ya. Kalau di bawah seperempat tidak batal. Oke. ini lagi Ustaz. Nah, Misalkan perempuan lagi sholat, terus pas sholat pas kaki. Nah, pas pas kenapa sholat? Pas sholat sholat pakai kaos kaki, bukan mau kena pakai gitu kaos, loh. kaos kaki ya. Terus Terus pas dia sholat itu dia nggak tahu kalau kaos kakinya itu vita kok ada bolongnya di telapak kakinya. Jadi otomatis kan kelihatan gitu telapak kakinya, tapi dia nggak tahu apakah pas selesai sholat dia cuedah sholat. kalau dia menemukannya setelah sholat maka yu'idus sholat. Iya, Pas apa? itu. Kalau dia menemukan atau baru tahu setelah sholat, maka ulangi sholatnya. Ulangi sholatnya. Gitu. Seperti orang sholat di bajunya ada najis. Dia nggak tahu itu. Tiba-tiba beres sholat dia lihat, oh, ini apaan? Nah, ulang sholatnya. Kan gitu.
karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Oke. Walaupun belum lebih kayak kalau lebih Hanifah. Kamu pakai yang mana? Abu Hanifah, Malik atau Syafi'i? Atau Syafi'i dan Ahmad? Kamu pakai yang mana? Kalau kalau kamu pakai madhabnya Abu Hanifah kan cuma sedikit, berarti tidak batal dong. Kan tidak sampai seperempat, kan batas minimal seperempat menurut Abu Hanifah, gitu kan? Nah, Jadi tapi di bawah seperempat tidak batal. Tapi itu bukan karena sengaja ya, bukan karena sengaja ya. Kalau sengaja batal langsung. Kalau sengaja dibuka, gitu ya. Itu kan nggak sengaja. Kalau dia tahu itu bolong, dia biarkan, dia pakai short, ya itu sengaja. Kalau nggak tahu, ya itu ya sudah, tidak apa-apa. Gitu ya. Mafhum? nah, Baik, wadah ya Maria. nah Ustaz. Baik. Adakah akhir? Ya Ustaz, Nah, fadhali. kalau kaos kakinya nggak bolong, tapi misalnya kayak kadang kan suka menipis gitu ya Ustaz, dan itu Iya, kelihatan iya. warna kulitnya. Nah, Itu berarti termasuk iya. kayak bolong gitu Ustaz. Nah, iya kan syaratnya pakaian yang tidak yang menutup aurat adalah dia tidak menampakkan warna, tidak menampakkan bentuk. Itu. Kalau dia sudah menampakkan warna kulit ya itu sudah tidak menutup aurat. Tidak masuk kriteria itu ya. Syukran Ustaz. Afwan. Iya, Dan maka akhir. Nah, fadhali. في سؤال من إحدى الطالبات لكن هي تستحي أن تسأل. لا بأس. طيب فضلي. هي تقول gimana hukum sholat? Astagfirullah. Tapi dia cuma pakai mukena gitu sekarang. Oh, maksudnya dia tidak pakai pakaian, hanya pakai mukena. Gitu. Gitu Iya, bukan? iya. Ah, Ya, itu apa hukumnya Ustadz? Saya tanya sekarang. Dia pakai mukena, auratnya tertutup tidak? tertutup. Tertutup, berarti sah. Kan yang penting tertutup. Kecuali dia pakai mukena yang nerawang. Kan banyak tuh mukena yang nerawang begitu. Baru tidak sah. Ya, wadah. Nah, Mafhum? Baik. Manakah akhir? يا أستاذ آه، Nah, fadhali. يمكن أن تشرح عورة aurat apakah ada juga termasuk aurat Ustaz? Mungkin ada ikhtilaf di situ Ustaz tentang aurat perempuan yang kan wajah nggak termasuk Ustaz. Tapi yang pernah Ana dengar itu Ustaz, salah satu madhab itu masih ma- mengkategorikan kalau dagu itu aurat Ustaz. Dagu. Baik. Masalah dagu, masalah wajah ya sebenarnya itu masalah wajah. Apakah dagu itu masuk ke wajah atau tidak? Gitu ya. Apakah masuk ke wajah atau tidak? Kalau khilaf ulama itu sebetulnya di masalah ini. Kaki. Kaki itu aurat atau tidak? Kaki ya. Gitu ya. Kalau menurut Abu Hanifah kaki itu bukan aurat. Itu ya Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur mengatakan kaki itu aurat. Adapun batasan untuk apa namanya? Batasan untuk wajah itu kan pertama dari atas. Atas itu kan yang tempat tumbuhnya rambut itu dari atas itu. Kemudian bawahnya itu sampai mana? Nah, itu kan. Nah, sampai mana? Apakah sampai dagu sini atau sampai ke bawahnya lagi? Yang termasuk aurat. Gitu. Yang mana? Hanya sampai dagu sini wajah itu atau masuk ke dalam lagi? Sampai ini yang di bawah dagu ini.
auratnya. Ayo, gimana selama ini belajar? Kalian gimana pakai ini ya? Kalau sholat gimana? Apakah terbuka atau tertutup itu? Tertutup. Tertutup. Ya. Tertutup. Kenapa? Karena bagian bawah ini kan tumbuh apa namanya, tumbuh rambut ya. Kalau untuk laki-laki, perempuan tidak ya. Nah itu kan dari ujung apa namanya, ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian kalau sampai kan dari ini yang apa namanya, yang apa ya, ini loh yang dekat apa namanya, kuping itu loh, ininya loh, itu kan wajah gitu. Itu wajah. Seperti itu tuh masalah wajah gitu ya. Kalau masalah aurat yang lain, nah, itu seperti kaki itu bukan aurat menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kalau mau bahas itu, mau bahas masalah muka tadi, iya memang yang bagian bawah itu adalah aurat. Ya, adalah aurat. Kenapa? Karena begini, kan selain kalau perempuan kan selain muka dan selain wajah dan telapak tangan. Sekarang kita batasi wajah itu sampai mana? Ya, kan batasnya dari atas yang tumbuh rambut sampai dagu. Nah, berarti bagian bawah sini yang di bawah dagu ini bukan wajah, berarti wajib ditutup. Kan begitu. Nah, itu apa namanya, batasan dari wajahnya. Gitu. Ya, kalau batasnya sampai leher berarti di bagian bawah ini wajah bukan, bagian yang di bawah dagu wajah bukan. 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 Berarti wajib ditutup tidak? Wajib. Wajib. Wajib ditutup begitu. Gitu ya. Nah, kalau dia tidak termasuk wajah, maka wajib ditutup. Maka ya tutuplah, kedepankan, kedagukan gitu. Gitu ya. Kalau khilaf ulama itu khilafnya di kaki. Kaki itu aurat atau tidak? Jumhur mengatakan kaki perempuan itu aurat, sedangkan Abu Hanifah tidak mengatakan itu sebagai aurat. Maksudnya ini ya, bukan kaki, ini kaki, tapak kaki gitu ya. Kodam. Baik. Laki akhir. Baik. طيب نواصل إذن في الفصل الثالث أركان الصلاة. Bisa 15 menit? Cukup tidak? Banyak tidak? Arkanus sholat. Banyak ya. Arkanus sholat lumayan banyak. Baik. Kita cukupkan saja ya sampai syurutus sholat. Insyaallah arkanus sholat kita bahas di pertemuan yang akan datang. Besok libur ya? Besok libur. Ya, sanadaki insyaallah fil usbu' al-qadim. Lagi pekan depan insyaallah. Baik, hal min al-ghiyab. Aina ra'isatul fasl? Ya Raisah, ya Raisah, a'tini asma al-ghaibat. Ini dari saya ya. Saya lupa tadi materi seperti apa. Pokoknya begini, Allah itu ada begini, hadisnya Allah itu menambahkan kepada kalian satu salat, yaitu salat witir. Fawadhibu 'alaiha, maka rutinlah kalian melaksanakan salat witir. Nah, Abu Hanifah menganggap ziyadah ini ziyadah ala, kan yang sepakat itu 5. Nah, witir ini kan tadi zadakum, ditambah lagi. Apakah tambahan ini itu bersifatnya wajib atau tambahan ini tidak wajib? Gitu. Nah, tadi ada di hadis. Nah, ketika Abu Hanifah mengatakan ini tambahan, ini ditambah kepada yang wajib, berarti wajib juga. Nah, maka diwajibkan oleh Abu Hanifah. Sedangkan jumhur tidak. Tidak. Ini tambahan ini menyelisihi apa yang sudah pakem 5 sholat tadi. Nah, maka ketika menyelisih itu, ini tidak wajib, ini sunnah.
witir itu. Seperti itu. Sifat ya. Ada hadisnya, ya ada hadisnya. 28. Innallaha zadakum, begitulah. Innallaha zadakum ala salawatikum al-witra. Faghadibu alaihi. Allah menambahkan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menambahkan bagi kalian salah satu salat gitu ya, kepada salat wajib kalian. Ya, kepada salat wajib yang 5, yaitu salat witir. Maka rutinlah kalian melaksanakan salat witir tersebut. Nah, itu difahami bahwa itu tambahan kepada yang wajib, maka ikut wajib. Menurut Abu Hanifah. Kalau menurut jumhur, ini tambahan ini naqidun atau menyelisihi hadis tentang sholat 5 waktu, gitu ya. Nah, maka ini tidak wajib, jadi sunnah. Itu menurut jumhur. Wadih? Waduh, jazakumullah khairan. Wa iyyak. Ada ke akhir? Mana Ustaz? Yang fadhali. Apakah punggung tangan itu termasuk aurat Ustaz? Apakah Punggung tangan itu termasuk aurat. punggung tangan itu termasuk aurat? Kan Ustaz, auratul mar'ah kullu jasadihi illa apa? Illa al-wajh wal kaffain. Illa al-wajh wal kaffain. Sekarang kaf itu yang mana? Al-kaf itu yang mana? Yang depan atau yang belakang juga? Yang putih. Yang punggung atau yang dalam saja? Yang namanya kaf itu. depan belakang. Depan belakang kan? Depan belakang kan? Nah, maka batal tidak? Atau batal tidak kalau terbuka yang belakang? Maka termasuk kaf tidak? Termasuk kaf kan? Yang belakang juga kan? Bukan hanya yang depan saja kan? Itu. Cuma dia khawatirkan ini pergelangan tangan ikut terbuka juga. Itu kan dia khawatirkan. Nah, itu. Tabeh. Itu jika dikatakan kaf, kafnya yang mana? Gitu ya. Kaf itu yang mana? Bagian yang mana? Atau apakah yang batin saja atau yang dhahar saja? Atau dengan yang dhahar juga? Apakah yang punggung yang dalam saja atau yang punggung juga? Gitu. Ustaz, berarti kaf itu zahir sama zahirihi wa batinihi ya Ustaz? Ya itu kaf. Zahirihi wa batinihi itu kaf namanya. Kecuali kalau teksnya begini, illal wajh wa batinil kaf. Nah, itu baru hanya bagian dalam saja, itu kan illal kaffain. Itu. Ya, afwan. Ada akhir. Ustaz, Fadhali. tapi di luar Nah, fadhali, la ba's. misalkan perempuan ikut sholat Jumat. Nah, Terus setelah itu haruskah pas selesai sholat Jumat perempuan ini melaksanakan sholat zuhur di rumah? kenapa masakan sholat zuhur? Soalnya sholat Jumat nggak wajib bagi perempuan. Ya, sholat Jumat tidak wajib untuk perempuan, tapi ketika kalau perempuan itu sholat Jumat, maka sholatnya sah dan gugur zuhurnya. Gitu. Gitu ya? Berarti nggak harus melaksanakan sholat zuhur ya? Tidak, karena sudah digantikan dengan Jumat. Seperti begini, orang musafir. Orang musafir wajib Jumatan tidak? Tidak. Tidak wajib. Tapi kalau Jumatan sah tidak? Sah kan? Sholat zuhur lagi tidak? Enggak. Tidak. Gitu. Karena Jumat menggantikan zuhur. Gitu ya. Tapi perempuan kan sholat Jumat kan ini apa namanya? Jadi apa istilahnya, jadi fitnah gitu ya. Makanya
lebih baik tidak ikut sholat Jumat. Tapi Ana pernah nanya Ustazah, kata beliau harus ngulang sholat zuhur juga. Berarti dikatakan itu sholat Jumatnya tidak menggantikan sholat zuhur. Sekarang apakah Jumatan itu menggantikan sholat zuhur atau tidak? Gimana? Sholat Jumat menggantikan zuhur atau tidak? Bagi Jangankan laki-laki. jangankan yang masalah perempuan, ya. Yang laki-laki Jumatan, setelah Jumatan zuhur lagi itu ada. Seperti tidak? Ini jamaah nih di suatu masjid. Ya. Setelah sholat Jumat, itu sholat lagi zuhur. Jamaah juga, jamaah. Ada yang begitu. Kenapa pendapatnya? Karena mengatakan kalau Jumat itu tidak menggantikan zuhur. Baik, wadah. Ya, Ustaz. Tapi jangan Jumatan juga. Gitu ya. Nah, gitu ya. Limadha li'anna al-mar'ata laysat min ahli min laysa alaiha al-jum'ah. Tidak wajib sholat Jumat. Al-Jum'atu min sya'ni rijal. Harus hanya laki-laki saja. Nah, maka bagusnya perempuan itu sholatnya zuhur, bukan sholat Jumat. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia ikut sholat juga, nah, maka sholatnya sah. Gitu ya. Sholatnya sah. Maka dia tidak harus menggantinya dengan zuhur lagi. Gitu. Ya, jelas? Paham? Nah, Ustaz. Gitu. Kalau urusan ganti zuhur lagi atau tidak itu bahkan laki-laki pun ada yang begitu. Saya pernah sholat Jumat di suatu masjid, setelah sholat Jumat itu sholat lagi zuhur. Ada yang begitu. Karena pendapat bahwa zuhur itu tidak menggantikan Jumat itu tidak menggantikan zuhur. Ya, itu pendapatnya. Gitu ya. Baik, wadih. Wadih. Mana ke akhir? Ya, fadli. Kalau orang ya, Aman, wahidah fa wahidah. Fadli, manil ula. Anda ingin bertanya Ustaz, tapi di luar materi yang tadi. Nah, la bas. Kan safar kan harus membawa mahram kan Ustaz. Iya. Nah, sedangkan yang mahram itu yang haram untuk dinikahi kan Ustaz. Iya. Kalau safar, tapi sekarang banyak Ustaz kayak safar bersama suami misalnya. Sedangkan suami bukan mahram Ustaz. Itu gimana? Suami jangankan safar, ya. Jangankan safar, tinggal bareng aja boleh. Gitu ya. Hak suami itu apa namanya? Mahram itu terbatas, ya, auratnya terbatas. Laki, kalau suami tidak ada yang terbatas, sampai aurat pun tidak terbatas. Maka kalau cuma safar, ya tidak masalah. Oke, Waduh Ustaz. ya tidak masalah. Itu justru lebih aman kalau suami yang menemani, gitu ya. Itu tidak masalah. Suami tidak masalah. Ya, kalau tidak ada suami baru mahram, gitu. Yang masalah kalau teman safarnya bukan mahram, bukan suami. Nah, itu yang masalah. Ya. Oke. Waduh Ustaz. Ayo, هناك آخر. Halo Ustaz, Nah, fadli. kalau yang mengambil pendapat Abu Hanifah, kalau witir itu wajib berarti harus dikodok gitu Ustaz. Iya. Kalau kamu pakai mazhab Abu Hanifah, kalau kamu satu malam gak witir, qadha witirnya. Gitu ya. Kan wajib. Kayak kamu sholat 5 waktu, yang satu tidak dilaksanakan, wajib qadha. Gitu. Pas kapan itu? Pas kapan? Kalau qadha bisa kapan saja. Tidak mengenal waktu. Silakan kamu tidur
ya, tidur dari sebelum zuhur, bangun isya. Ya sudah, pas isya itu sholat isya, zuhur, asar, maghrib, waktu isya. Itu nggak usah nunggu sholat zuhur, qada zuhur, waktu zuhur tidak. Ya qada itu kapan pun bisa. Wadah. واضح. شكرا. Baik, afwan. Ada ke akhir? Afwan Ustadz, kalau misalnya di dalam ikhtilaful fuqaha nggak ada jumhur seperti lumsul mar'ah, itu kita ngambil pendapat terserah kita gitu. Mau yang Jangan terserah kita. Kita kan sudah pelajari dalilnya seperti apa, bagaimana istidlalnya. Kemudian dari istidlal tadi, mana nih yang apa nih? Kok saya lebih tenang pakai pendapat ini ya, karena hadisnya menurut saya ini lebih kuat gitu loh. Itu bukan saya ini aja lah, bukan begitu. Gitu ya. Oke. Kayak begini, gini. Saya jujur ya. Saya madhab saya Syafi'i. Ya, madhab saya Syafi'i. Tapi dalam permasalahan lamsul mar'atil ajnabiyah, ya, saya pakai pendapat Malik wa Ahmad yang mengatakan kalau tidak pakai syahwat maka tidak batal. Maka saya mempraktikkan selama saya menyentuh istri saya tidak bersyahwat maka tidak batal. Itu. Kenapa? Itu dari dalil yang tadi. Karena ada hadis lain dari Aisyah. Nabi SAW itu mencium istrinya sebelum sholat. Karena Nabi SAW mampu menahan syahwatnya. Adakah ada kalian yang mampu menahan syahwatnya? Berarti itu menunjukkan bahwa menyentuh yang tidak bersyahwat itu tidak batal. Tuh. Jadi bukan saya pilih ini aja deh. Jadi kita ini belajar belajar fikih muqarran ini, fikih 4 mazhab ini bukan untuk pilih-pilih. Saya pilih ini. Nanti kalau pilih-pilih muncullah mazhab baru yang bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Hambali. Itu apa? Wadi, syukran Baik. Ustaz. Gitu ya. Baik, benar ke akhir qabla nakhtatim. Wujud? انتهينا. انتهينا. إذا نكتفي بهذا، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم على حسن الاهتمام وحسن الاستماع والمشاركة في هذا اللقاء. نسأل الله لنا الصحة والعافية والتوفيق للخير، ونختتم لقاءنا بالحمدلله وكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير. وإياكم وبارك الله فيكم.